Bab 6. Pergolakan. Setelah 300 tahun pertama sejarah Islam, umat muslim pasti telah yakin bahwa kemenangan puncak Islam di dunia sudah dekat. Pada masa itu, Islam menyebar dengan cepat di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Pasukan Islam mengetuk pintu Prancis dan India. Saat ekspansi militer berhenti, dimulailah ekspansi intelektual dan ilmu pengetahuan hingga batas-batas baru yang belum pernah terlihat. Bahkan, secara ekonomi Islam memimpin dunia ketika Baghdad menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi dengan bank yang memiliki banyak cabang sampai Tiongkok. Tampak jelas bahwa sepertinya Islam ditakdirkan menyebar ke setiap sudut bumi melalui pasukan, buku, dan uang. Akan tetapi, takdir itu tak terjadi. 900 Masehi menandai awal pergolakan beberapa ratus tahun bagi dunia Islam, yang takkan berakhir hingga masa keemasan kerajaan otonom pada 1500-an. Dari abad ke-10 hingga 13, dunia Islam hampir selalu mendapat serangan. Syiah, pasukan salib Eropa, gerombolan Mongol, silih berganti melakukan teror di tanah Islam. Ini menyebabkan sebagian orang pada 1200-an percaya bahwa akhir zaman sudah dekat, bukan karena kejayaan Islam, melainkan karena kehancurannya. Ismailiyah. Sejak awal pertempuran, Syiah mendasarkan diri pada gagasan sebagai alternatif bagi kekhalifahan Sunni arus utama. Mereka berpendapat kepemimpinan dunia Islam itu milik para imam yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, bukan orang awam yang kebetulan berasal dari Bani Umayyah atau Abbasiyah. Saat Syiah sendiri terpecah dalam beberapa sekte, berbagai gagasan tentang cara mengembalikan imamah pun berkembang. Kelompok 12 imam yang tersebar sepertinya tak memilih kegiatan politik. Dalam pandangan mereka, karena imam ke-12 menghilang, tak ada pemerintahan Islam yang sah yang dapat hidup tanpanya. Bagi mereka, inilah saat untuk menunggu dengan sabar hingga ia kembali membuka peradaban Islam pada akhir zaman. Akan tetapi, bagi kaum 7 imam, pandangan yang mengelenakan seperti itu takkan berhasil. Mereka yakin imam ke-7, Ismail, telah pergi bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh otoritas Abbasiyah pada pertengahan 700-an. Tak seperti kaum 12 imam yang percaya tidak ada imam yang datang hingga kembalinya imam terakhir, kaum 7 imam meyakini keturunan Ismail terus hidup bersembunyi di antara penduduk Islam pada umumnya. Jadi mereka biasanya disebut Ismailiyah. Kebenaran tentang kehidupan Ismail, bahkan ia benar-benar ada atau tidak, sangat kubur dalam sejarah dan mitologi. Yang jelas, tak lama setelah dia menghilang, para pendakwah mulai berpergian ke seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara serta berusaha membangun dukungan imamah Ismaili. Bani Abbasiyah yang telah memperkuat diri melalui jaringan pendukung rahasia melakukan segala hal untuk membasmi ancaman yang disebarkan kaum Ismaili. Usaha ini hanya berhasil menekan gerakan Ismaili hingga semakin bersembunyi-sembunyi dan semakin jauh dari jangkauan Abbasiyah. Utusan Ismailiyah menyebar ke seluruh kota besar di dunia Islam dan sepertinya berhasil mengumpulkan dukungan yang bukan berbasis gagasan revolusioner, melainkan rasa tidak puas yang mungkin dimiliki terhadap otoritas Abbasiyah. Aliran ini secara khusus populer di kelas bawah orang non-Arab yang membenci penguasa Arab dan Badui tradisional yang selalu membenci otoritas terpusat. Setelah menyebarkan kepercayaan selama berpuluh tahun, kaum Ismaili siap melancarkan pukulan besar pertama pada kekuatan Sunni sekitar 900-an. Para pendakwah Ismaili berhasil membangkitkan semangat suku-suku Baduy di Jazirah Arab Timur sehingga menjadi ancaman nyata bagi Abbasiyah. Dikenal dengan nama Qoramita, kelompok Ismaili ini menyerang Suriah pada 903 Masehi. Saat itu mereka merebut Damaskus dan mengalahkan pasukan Abbasiyah yang dikirim untuk menaklukkan serangan. Tetapi, kendali mereka atas Suriah hanya berumur pendek dan dipaksa mundur ke Gurun Arab 2 tahun kemudian. Sejak 905 Masehi, kaum Qoromita mengambil pendekatan baru untuk mengembalikan revolusi Ismailiyah. Alih-alih mencari daerah ketaklukan dan mendirikan pemerintahan baru, mereka meneror Abbasiyah dari basis
mereka di Bahrain untuk mencapai tujuan politiknya. Pada 906, mereka membantai 20.000 jemaah haji yang sedang menuju Mekah. Pertengahan 1920-an, kota-kota Irak seperti Basrah dan Kufa disesaki kaum Koromita. Bahkan Baghdad sendiri hampir direbut penyerbu Baduy. Penyerangan yang melanggar kepatutan ini mencapai puncaknya pada 982 Masehi, saat kaum Koromita menyerbu Mekah, membantai penduduknya dan mencuri Hajar Aswad dari Mekah, lalu memindahkannya ke Bahrain sampai 952 Masehi. Secara religius, kaum Koromita adalah ekstremis yang memasukkan gagasan wahyu fanatik dan keyakinan religius pra-Islam dalam pandangan dunianya. Pengunjung ke Bahrain menceritakan bahwa di daerah asal kaum Koromita, mereka tak menemukan satu masjid pun atau bahkan orang sholat. Kaum Koromita menolak Mekah sebagai tempat suci dan haji sebagai anti-Islam, sehingga mereka menyerang jamaah haji kota Mekah. Tak heran jika kelompok ortodoks Islam tradisional bahkan tak menganggap kaum Koromita sebagai muslim. Perbedaan keyakinan dan tindakan antara kaum Koromita dan Islam secara umum setidaknya terlalu mencolok. Toh, meskipun terornya merajalela, kaum Koromita tak pernah menjadi ancaman nyata bagi penguasa. Metode mereka terlalu ekstrim untuk diterima dunia Islam dan keyakinan mereka terlalu berlawanan. Ancaman nyata bagi Sunni malah datang dari daerah Maghribi, tempat gerakan Ismail lain bangkit didukung suku Berber untuk menjadi kekuatan regional. Fatimiyah, pendakwaan Ismailiyah relatif sukses di Afrika Utara. Di sana, mereka mampu mengeksploitasi ketegangan tradisional antara suku Berber di Sahara dan suku Arab dari kota-kota pantai untuk keuntungan mereka. Sepanjang akhir 800-an, pendakwah Islamiyah menggalang dukungan di kalangan San Haja Berber dengan kekerasan menggulingkan penguasa Afrika Utara dari dinasti Sunni, yaitu Rustamiyah dan Aghlabiyah menjelang 908. Pada 909 Masehi, kelompok Ismailiyah ini menyatakan kemunculan kembali seorang imam keturunan Ismail. Dia bernama Ubaidillah, tetapi mengambil gelar Al-Mahdi, berarti yang mendapat petunjuk atau penyelamat. Asal-usul Ubaidillah tidak jelas. Ia mengklaim dirinya sebagai keturunan Ismail. Dengan demikian juga dari Ali dan Fatimah, istrinya. Ia mengarah pada nama dinasti yang didirikannya, Fatimiyah. Fatimiyah takkan puas hanya menjadi duri di pinggir dunia Sunni seperti Koromita. Mereka yakin punya tugas untuk mengambil alih kekuasaan secara menyeluruh dan menegakkan kekhalifahan Ismailiyah melalui Udaibiyah. Ia pun mendeklarasikan diri sebagai khalifah pada 909 Masehi dan langsung menantang otoritas Abbasiyah atas kaum muslim di seluruh dunia. Walaupun bukan yang pertama menyatakan diri sebagai oposisi, Fatimiyah segera menjadi yang paling berbahaya. Di daerah basisnya di Tunisia sekarang, lingkup pengaruh mereka meluas dengan cepat, menaklukkan Sisilia, bergerak ke timur menuju Mesir, dan menjadikan Afrika Utara bagian barat di bawah kendali mereka menjelang 920-an. Setelah meninggalnya Ubaidillah pada 934 Masehi, Fatimiyah mengendurkan ekspansi militernya. Banyak pemberontakan yang terjadi dipimpin oleh kaum muslim yang tak puas dengan Ismailiyah dan pandangannya yang terlepas dari Sunni. Bahkan, Khariji dari Afrika Utara memberontak melawan otoritas Fatimiyah. Pemberontakan ini tak mampu mengakhiri Fatimiyah walaupun berhasil memperlambat gerak laju Ismailiyah ke dunia Islam selama beberapa dekade. Tetapi perpecahan Sunni terbukti menjadi rintangan besar dalam upaya menghentikan pertumbuhan kerajaan Fatimiyah secara permanen. Menjelang pertengahan abad ke-10, kekhalifahan Abbasiyah menjadi sangat tak berdaya. Sepanjang abad ke-9 dan ke-10, desentralisasi politik yang diiringi kepemimpinan turun-temurun yang dipimpin para prajurit budak dari tanah Turki menyebabkan turunnya kekuatan khalifah. Pada 945, dinasti Persia menaklukkan Irak dan memerintah atas nama kekhalifahan. Mesir yang pernah menjadi pusat ekonomi dan pertanian sudah dikuasai dinasti independen dari Turki bernama Ikhsidiyah. Dinasti ini selalu berselisih dengan sebuah negara bagian Arab di Suriah Utara.
Mengatakan dunia Islam antara Mesir dan Persia sudah terpecah-pecah berarti menyederhanakan masalah. Peperangan terus-menerus antar umat Islam dan mengancam Bizantium baru dari utara memberikan kesempatan bagi Fatimiyah untuk menginvasi Mesir pada 969 Masehi. Fatimiyah mengarahkan sekitar 100.000 tentara untuk melawan Ikhsidiyah di Mesir dan mengalahkannya dengan mudah. Pemerintahan Sunni di Mesir runtuh di hadapan pasukan Fatimiyah yang merampok. Fatimiyah yang menang kemudian mendirikan kota baru Al-Qahira atau Kairo di sepanjang tepi sungai Nil sebagai ibu kota. Sekarang mereka bukan lagi gangguan gurun, melainkan negara terkuat di dunia Islam. Dengan terjadinya kekacauan di Suriah, Irak, dan Persia, Fatimiyah mungkin saja melanjutkan serangan ke timur sampai ke Baghdad, menggulingkan khalifah dan menjadikan diri mereka penguasa seluruh dunia Islam. Akan tetapi, hal itu tak terjadi karena Fatimiyah harus menangani ancaman Bizantium di Suriah dan ironisnya serangan sekutu sealiran, Koromita dan Bahrain. Mereka menganggap Fatimiyah tak se-ekstrim keyakinan Ismailiyah. Maka, ibu kota kekhalifahan terhindar dari penaklukan Fatimiyah dan kelompok Sunni mendapatkan waktu untuk memulihkan diri dan membangun institusi politik serta militer di bawah dinasti Saljuk dan Turki abad ke-11. Fatimiyah harus puas dengan Afrika Utara, Mesir, kota suci Mekah dan Madinah, serta sebagian Suriah dan Palestina. Namun semangat revolusioner mereka terus berkobar dengan hasrat membuat semua daerah kekuasaan menjadi tanah Syiah Islamiyah murni. Universitas Al-Azhar didirikan di Kairo pada 970 Masehi untuk menyebarkan keyakinan Ismailiyah di kalangan mayoritas Sunni di Mesir. Muslim Sunni, Kristen, dan Yahudi mengalami masa-masa penyiksaan hebat atau kebebasan yang relatif bergantung kepada siapa yang khalifah yang berkuasa. Salah satu usaha paling menarik untuk menyebarkan Ismailiyah di tengah masyarakat terjadi pada 996 sampai 1021 masa Khalifah Al-Hakim yang dijuluki Khalifah Gila. Seperti penguasa Fatimiyah lainnya, ia ditampilkan sebagai orang terpilih dan pemimpin suci oleh pengikut Ismailiyah. Akan tetapi, oleh hampir semua golongan lain, ia dibenci sebagai tiran. Ia memerintahkan berdasarkan kehendak sendiri. Orang Kristen dan Yahudi begitu sedih saat memerintahkan penghancuran gereja dan sinagog di wilayah kekuasaannya, termasuk gereja Holy Sepulchre, yang diyakini sebagai tempat Nabi Isa dikuburkan dan akan kembali bangkit. Jaminan akan keselamatan gereja tersebut yang dibuat Umar pada 637 Masehi diabaikan dan tempat itu segera diratakan. Bahkan hanya orang Kristen yang mengalami penindasan. Muslim pun dilarang menjalankan sholat berjamaah sesuai norma Islam Sunni dan nama Khalifah Fatimiyah dimasukkan ke dalam sholat Jumat, mendorong orang-orang untuk condong pada Ismailiyah. Kaum Sunni dilarang masuk ke kota suci Yerusalem. Demikian juga Kristen dan Yahudi. Hukum menindas Al-Hakim yang tak masuk akal meluas di luar agama. Suatu ketika, seluruh anjing di desa dekat istana di Kairo dibunuh karena gonggongannya mengganggu sang khalifah. Ia menyatakan semua urusan harus dilakukan pada malam hari. Catur dilarang. Mungkin mereka tak ingin ia pandai bermain catur. Konsumsi mulukhiyah, makanan pokok Mesir, dianggap melanggar hukum. Ia bahkan menjatuhkan hukuman tahanan rumah pada ahli fisika besar Muslim, Ibnu Al-Haytham, karena gagal membangun bendungan di Sungai Nil. Yang melegakan banyak warganya, kekuasaan Khalifah Gila ini berakhir pada suatu malam pada 1021 Masehi, saat ia berpergian sendiri ke gurun dan menghilang secara misterius. Masa kekuasaan Al-Hakim berbeda dari yang lain. Karena kebrutalan dan penindasannya, masyarakat di bawah kekuasaan Fatimiyah tak bisa lagi digeneralisasi apakah mengalami toleransi atau penindasan. Tak ada panduan hukum konkret yang mengatur hubungan pemerintahan Fatimiyah dan masyarakat, serta dengan non-muslim. Hal ini tampak kontras dibanding dengan pemerintahan Abbasiyah dan dinasti Sunni lain, yang paling
yang terikat pada hukum Islam. Pada Khalifah Fatimiyah sebagai manusia setengah dewa diperbolehkan menjalankan bentuk otoritas personal yang lebih besar. Maka setiap khalifah baru bisa mengubah secara mendasar karakter dan haluan kerajaan, yang kadang mendatangkan malapetaka. Tanpa dasar hukum dan intelektual yang kuat, Fatimiyah dan keyakinannya tak pernah menarik lagi rakyat. Aliran Ismailiyah diturunkan menjadi milik elit politik, sementara penduduk Mesir, Suriah, dan Afrika Utara tetap kukuh menjadi Muslim semi. Tanpa dukungan luas dan terlambat oleh perubahan kebijakan radikal setiap suksesi, kekuasaan Fatimiyah lambat laun menurun selama abad ke-11 dan 12. Akhirnya mereka disingkirkan Saladin dalam Perang Salib, konflik lain yang membawa bencana bagi dunia Islam. Perang Salib. Mungkin tak ada konflik dalam sejarah Barat dan Islam yang begitu penuh emosi seperti Perang Salib. Konflik itu sendiri berkisar di kota Yerusalem, tempat suci bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi orang Kristen, disinilah Yesus berdakwah, disalib, dan bangkit kembali. Bagi orang Islam, kesuciannya bersumber dari keyakinan bahwa Nabi Muhammad menerima mukjizat berpergian ke Mekah, ke Yerusalem dalam satu malam. Kemudian dari Yerusalem naik ke surga untuk berbicara dengan Tuhan. Selama Perang Salib, kemenangan akan kejadian tersebut ribuan kali dibandingkan. Selama Perang Salib, kemenangan akan kejadian tersebut ribuan kali dibandingkan oleh raja, sultan, jenderal, pendeta, dan imam untuk mengumpulkan orang-orang besar adalah Kerajaan Saljuk Agung yang didirikan pada 1037 Masehi. Saljuk mendirikan negara stabil yang membentang dari Suriah ke Asia Tenggara. Saat itu, era kekuasaan Abbasiyah tinggal kenangan, tetapi Saljuk mengambil peran sebagai pelindung kekhalifahan yang masih berkubur di istana mereka di Baghdad. Sebagai Muslim Sunni yang tangguh, Saljuk bahkan mampu menjadi penyeimbang Fatimiyah dan mencegah ekspansi pada abad ke-11. Pada 1071 Masehi, Saljuk menangani pertempuran melawan Bizantium di Anatolia. Pertempuran Manzikert membuat Bizantium tak mampu lagi mempertahankan Anatolia secara utuh. Pada tahun-tahun berikutnya setelah pertempuran itu, sedikit demi sedikit Saljuk ekspansi ke barat di seluruh semenanjung, sampai mereka muncul di pantai yang berhadapan dengan Konstantinopel, lalu mengancam masuk ke kota kerajaan dan sekitarnya. Kaisar Bizantium, Alexios, menyadari pihaknya tak mampu memerangi Turki sendirian, meskipun ada persaingan antara Kristen Timur dan Kristen Barat selama berabad-abad. Alexios yakin hanya persatuan Kristen yang dapat mencegah keruntuhan Kekaisaran Bizantium. Ia mengirimkan permohonan kepada Paus Urban II di Roma untuk meminta bantuan berupa pasukan ekspedisi yang bisa membantunya membalikan keadaan dan memperoleh kembali daerah-daerah yang lepas sejak pertempuran Manzikert. Atas nama Kristus, Paus Urban memanfaatkan kesempatan ini untuk mengarahkan pasukan Kristen non-Eropa yang berjumlah hingga puluhan ribu orang. Akan tetapi, tak ada niat membantu Alexius atau bahkan melawan Turki. Urban mengarahkan tujuan ke Yerusalem, sambil mengutuki fakta bahwa Yerusalem telah jatuh di tangan Muslim sejak kekhalifahan Umar. Paus Urban menyeru kepada seluruh umat Kristen untuk mendukung ekspedisi penaklukan Yerusalem dan mendirikan kerajaan Kristen Latin di Palestina di bawah otoritas kepausan. Pasukan Urban lambat terkumpul hingga pada 1096 dan 1097, pasukan yang dipimpin bangsawan dan kesatria itu mulai bergerak ke Eropa Timur dan Prancis, Jerman, dan Italia. Sepanjang perjalanan sejumlah besar orang Yahudi di Eropa dibantai akibat semangat keagamaan yang dikobarkan gereja. Pasukan Perang Salib pertama begitu menakutkan sehingga saat tiba di luar benteng Konstantinopel, Kaisar Alexios menolak mengizinkan mereka masuk. Ia takut mereka akan menjarah seperti yang telah mereka lakukan di kota-kota sepanjang perjalanan. Sejumlah 30.000 pasukan melintasi Bosforus dan mulai melakukan perjalanan panjang melintasi Anatolia.
yang tak mampu menahan mereka. Akhir 1907 Masehi, pasukan mencapai Antioch, kota besar yang terletak dekat perbatasan Turki dan Suriah. Kota ini memiliki pertahanan yang bagus. Inilah ujian pertama bagi pasukan perang salib. Jika sukses di sini, mereka bisa berharap dapat melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem. Jika gagal, akan jauh lebih sulit merekrut pasukan pada masa mendatang untuk berpergian jauh ke dunia muslim demi menaklukkan Yerusalem. Kota-kota utama Suriah adalah Damaskus, Aleppo, Antioch, dan Mosul. Semuanya terpecah dan emir-emirnya terlibat dalam perang tanpa henti sepanjang 1090-an. Penguasa Antioch, Yagishian, memohon bantuan dari saudara seimannya di Turki untuk melawan pasukan perang salib yang mengepung, tetapi ia tak dapat merespon apapun. Bagi pasukan perang salib merebut kota, seluruh penduduk dibunuh. Pembantaian Antioch dan kota-kota lain sepanjang jalan di Yerusalem menghadirkan teror bagi wilayah sekitarnya. Para emir muslim berusaha keras menghindari konflik dengan pasukan perang salib. Begitu mereka paham targetnya adalah Yerusalem, banyak yang memutuskan untuk memberi makan dan senjata, serta membantu mengamankan perjalanan daripada memerangi mereka. Menjelang musim panas 1099, akhirnya pasukan perang salib mencapai benteng luar Yerusalem. Yerusalem berada dalam posisi tak bisa mempertahankan diri. Sejak bertahun-tahun lalu, kota ini bergantian dengan berada di bawah kekuasaan Fatimiyah dan Saljuk. Pertahanannya kacau balau. Selain itu, Fatimiyah terlambat menyadari ancaman pasukan perang salib terhadap Yerusalem dan hanya bisa sedikit garnisun di kota, yang pasti tak cukup untuk menghadapi kepungan puluhan ribu tentara. Fatimiyah memobilisasi pasukan di Mesir untuk mempertahankan Yerusalem, tetapi saat mereka mencapai Palestina, semua sudah terlambat. Pada 15 Juli 1099, setelah seminggu pengepungan, pasukan perang salib berhasil masuk ke kota dan merebutnya dari pasukan Islam. Untuk pertama kali sejak Umar tiba di kota ini pada 462 tahun sebelumnya, Yerusalem berada di bawah kendali Kristen. Bagi dunia Islam, penaklukan Yerusalem menjadi bencana. Seluruh penduduknya yang lebih dari 70.000 orang dibantai secara massal di Masjidil Aqsa, tempat diyakini bahwa Nabi Muhammad memimpin seluruh nabi dahulu sholat. Darah umat muslim mengenang hingga tulang kering kaki sang penakluk. Masjid dan sinagog di seluruh kota dihancurkan. Bahkan orang Kristen pun menderita saat pasukan perang salib mencari mereka untuk memaksakan Kristen versi Katolik alih-alih Kristen Yunani tradisional, Georgian, Armenia, dan gereja di kota lain itu. Fatimiyah kalah dalam peperangan di pantai Palestina dan setelah itu mereka tak berusaha keras membebaskan kota tersebut. Intrik istana dan pimpinan yang tak cakap membuat Fatimiyah tak mampu sama sekali menghadapi pasukan perang salib. Sementara itu, kekhalifahan Abbasiyah masih tak berdaya dan emir di Turki, di Suriah, Irak, dan Persia terjebak dalam perang saudara. Di Timur Tengah baru, awal 1100-an, Timur dan Barat mulai bercampur di Tanah Suci untuk kali pertama sejak kedatangan Islam. Para kesatria Frank yang menaklukkan wilayah tersebut menerapkan sistem feodal gaya Eropa abad pertengahan. Saat tentara perang salib mengurangi jumlah penduduk di perkotaan, desa-desa sekitarnya hampir tak tersentuh dan menjadi milik kesatria Eropa. Secara ekonomi, perang salib menandai dimulainya ikatan baru antara Timur dan Barat. Pelaut paling berani di Eropa Barat pada abad pertengahan berasal dari kota-kota Italia. Saat pasukan perang salib pertama kali berangkat ke pantai Suriah pada 1090-an menuju Yerusalem, kapal-kapal pedagang Italia menyeberangi mereka di Mediterania. Kekayaan dan pengetahuan yang didapat dari penerjemahan karya ilmiah Islam nantinya akan mendorong Renaissance pada abad ke-14-an. Selanjutnya, kekayaan dan kekuasaan yang didapat membuat negara-negara kota menjadi lawan berat bagi Kekaisaran
Ottoman pada abad ke-15 dan ke-16. Baik secara politik maupun militer, tak banyak kemajuan yang dibuat untuk melawan pasukan perang salib. Pada beberapa dekade berikutnya, setelah mereka menguasai Yerusalem pada 1099 Masehi, dunia Islam terlalu lemah dan terbelah untuk menyusun perlawanan. Dengan kombinasi kekuatan dua kota terbesar di wilayah itu, pasukannya mampu menaklukkan wilayah Edessa, daerah kekuasaan pasukan perang salib paling utara pada 1044 Masehi. Saat itu penaklukan Edessa tak berpengaruh besar secara politik. Edessa adalah daerah terlemah. Terlepasnya daerah ini tak mempengaruhi 3 wilayah lainnya. Tetapi jika dilihat, 1044 menjadi periode awal dimulainya gelombang pasang perlawanan terhadap perang salib dan menguatnya dukungan bagi politik Islam. Ketika Imad ad-Din Zengi meninggal pada 1146, anaknya Nur ad-Din Zengi mengambil alih perjuangan untuk menyatukan Timur Tengah. Zengi muda berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah di sekitar Antioch pada 1149 dan pada 1154 ia menggulingkan Emir Damaskus dengan bantuan penduduk setempat yang sudah muak dengan persekutuan Damaskus dan pasukan perang salib. Karena Suriah bersatu dan lebih kuat daripada sebelumnya sejak kematian kerajaan Saljuk Raya, pasukan perang salib harus menoleh ke utara jika ingin memperluas wilayahnya. Ini berarti mereka harus menyerang tanah kuno dan subur, Mesir. Pada 1163, Raja Yerusalem memimpin invasi ke Mesir dengan dalih penolakan Fatimiyah membayar upeti. Meskipun was-was akan ekspedisi ini, Zangi mengirim pasukan ke Mesir demi persatuan Islam dalam melawan pasukan perang salib dan mengembalikan kedudukan Sawar pada 1164 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan pasukan perang salib, Sawar kembali menjadi wazir agung. Sepertinya aliansi antara Syiah Mesir dan Sunni Suriah akan segera menghancurkan kerajaan Yerusalem dari dua sisi. Tetapi begitu Sawar berkuasa kembali, ia berubah haluan. Ia menandatangani aliansi dengan pasukan perang salib yang baru saja diperangi untuk mengeluarkan pasukan Zengi dari Mesir. 4 tahun kemudian, pasukan perang salib kembali menginvasi Mesir dan berharap bisa mencaploknya. Sekali lagi, Nur ad-Din dimintai bantuan demi persatuan Sunni Syiah untuk melindungi Mesir. Dan sekali lagi, pasukan Zengi tiba di tepian sungai Nil. Tetapi kali ini pasukan Zengi takkan dikhianati Sawar lagi. Ekspedisi militer Zengi berhasil mengalahkan pasukan perang salib dan Sawar dieksekusi karena pengkhianatannya. Kerajaan Fatimiyah sendiri tak dihapuskan secara resmi walaupun sudah berada di bawah kekuasaan Raja Zengi. Jenderal tertinggi Zengi, Shirkuh, ditunjuk sebagai muazir pengganti Sawar. Akan tetapi, setelah 2 bulan menjadi wazir, Shirkuh meninggal karena sakit usus. Kendali atas Mesir pun jatuh kepada keponakannya, anak muda bernama Yusuf, yang dalam sejarah dikenal sebagai Saladin. Pembebasan Yerusalem. Saladin sepertinya tak tertarik pada politik dan perang. Dibesarkan di Damaskus, ia mendalami ilmu pengetahuan Islam di bawah bimbingan beberapa ulama besar masa itu. Ia seorang Sunni yang teguh mengikuti mazhab Syafi'i dan mazhab teologi Asy'ari. Bahkan ia tampak lebih tertarik hidup dalam keilmuan dan agama daripada pemerintahan. Tetapi desakan pamannya itu mengikuti ekspedisi ke Mesir dan mengubah takdir Saladin muda. Universitas Al-Azhar yang pernah menjadi kubu propaganda Ismailiyah diubah menjadi sekolah Sunni tradisional dan bertahan hingga sekarang. Masyarakat umum Mesir tak pernah memeluk Syiah sepenuhnya, menyambut gembira reformasi Saladin dan menjalin hubungan lebih baik dengan Suriah. Akan tetapi Nur ad-Din, atasan Saladin di Suriah, tak terlalu senang dengan tumbuhnya pengaruh dan kekuatan wazir baru ini. Ketegangan di antara keduanya meninggi. Banyak orang di Mesir dan Suriah yakin bahwa perang antara
Zengi dan Saladin takkan terelakkan, tetapi keduanya tak pernah beradu. Zengi meninggal pada 1174 Masehi karena sakit dan Saladin bisa datang ke Suriah tanpa perlawanan. Kerajaan Perang Salib Yerusalem kini dikelilingi negara Islam yang kuat dan bersatu di bawah kekuasaan pemimpinan yang yakin bahwa tugas sucinya membebaskan kota tersebut. Masalah semakin parah karena persatuan pasukan perang salib berada di titik rendah. Organisasi semacam Ksatria Templar dan Ksatria Hospitaler perlahan menggerus otoritas kerajaan Yerusalem. Pada 1170-an sampai 1180-an, dunia Islam bersatu, sedangkan pasukan perang saling berselisih di antara mereka. Ini benar-benar kondisi yang berlawanan dengan situasi pada 1099 Masehi dulu. Meskipun demikian, Saladin tak berhasrat untuk berperang. Ia menandatangani perjanjian perdamaian dengan kerajaan Yerusalem saat mengamankan wilayahnya dari ancaman eksternal dan internal. Masalah terbesarnya mungkin perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai Hassahin, kelompok ekstremis Islam Ismailiyah yang menilai Fatimiyah telah gagal menjalankan revolusi Syiah seperti yang dijanjikan. Mereka tak segan melakukan pembunuhan politik dan teror agar dunia Sunni patuh. Saladin tak pernah mampu melenyapkan ancaran Hashashin sepenuhnya, tetapi konflik dengan mereka menguras perhatiannya dan menimbulkan paling tidak 2 kali percobaan pembunuhan oleh agen Hashashin. Dalam Perang Hattin pada 1187, pasukan Saladin benar-benar memukul mundur pasukan di Yerusalem. Hanya beberapa kesatria yang tersisa di kota suci yang menyerah kepada Saladin pada Oktober tahun lalu. 88 tahun sebelumnya, pasukan perang salib menggempur kota, membantai penduduk, dan menduduki tempat-tempat keagamaannya. Saladin dengan peka mengikuti jejak Khalifah Umar yang pertama kali menaklukkan kota tersebut pada 637. Ia tak membalas pendudukan Kristen dengan pembantaian lain. Seluruh penduduk kota mendapatkan jaminan keamanan menuju tanah Kristen. Mereka juga diizinkan membawa harta bendanya. Daerah kekuasaan Saladin berkembang menjadi dinasti Ayyubiyah setelah ia meninggal. Keturunannya terus memimpin Suriah dan Mesir selama beberapa dekade, bahkan saat lebih banyak pasukan. Perang salib mendarat di pantai mencoba mendapatkan Yerusalem kembali. Hanya 20 tahun setelah pembebasan Yerusalem oleh Saladin, seorang panglima militer bernama Genghis Khan mampu menyatukan berbagai suku Mongol di utara Tiongkok yang menjadi satu negara dengan tujuan ekspansi militer terus-menerus. Walaupun Genghis Khan berada jauh 5.000 km dari jantung dunia Islam, ekspansi yang dilakukannya agar segera mengancam seluruh ekstensi Islam sebagai kekuatan politik. Bangsa Mongol. Ironisnya, invasi Mongol terjadi saat dunia Islam sepertinya sedang bangkit kembali. Fatimiyah tak ada lagi dan revolusi Syiah radikal hanya terjadi di masing-masing kecil di wilayah Persia dan Suriah. Pasukan Kristen masih menguasai beberapa wilayah pantai di Suriah dan Palestina, tetapi bukan ancaman besar bagi kesucian tanah Islam. Sementara itu, Bizantium belum mampu menutup kerugian mereka di Manzikert dan sedang mengatasi masalah yang ditimbulkan pasukan Kristen yang sepertinya lebih suka memerangi teman sesama Kristen di Konstantinopel daripada Islam di Yerusalem. Perhatian Genghis Khan lalu beralih ke barat, tempat Kiarakan Khanate di Asia Tenggara menghalangi dominasi Mongol. Daratan Asia Tengah mirip dengan Laskap tempat asal Mongol, sehingga penaklukan wilayah luas ini berlangsung cepat dan bengis. Menjelang 1219, Genghis Khan menguasai daratan dan yang membentang dari Korea ke perbatasan dunia Islam di Persia. Ledakan tiba-tiba Mongol pada awal 1200-an menjadi salah satu contoh ekspansi militer yang luar biasa dalam sejarah. Bangsa Mongol adalah orang nomaden penunggang kuda yang bahkan tak menguasai pertanian, tetapi mampu membangun kerajaan dunia yang membentang dari Eropa Tengah ke Korea dan perbatasan India. Nyatanya bangsa Mongol memang hidup di atas kuda, sehingga jarak yang jauh dan daratan
dengan medan yang berat yang menghalangi pasukan konvensional tak menyulitkan mereka. Saat Mongol sampai di kota musuh, Gernansius yang bertahan diberi 3 pilihan. Pertama, menghindari pertempuran, menyerah pada Mongol, dan bergabung dengan pasukan Mongol dalam operasi penaklukan lanjutan. Opsi kedua, perlawanan. Jika kota itu melawan Mongol dan kalah, seluruh pasukan akan dibunuh dan dirampas. Ketiga, melibatkan perlawanan massal terhadap Mongol oleh pasukan dan orang sipil yang dipersenjatai. Jika ini terjadi, Mongol berjanji akan membunuh setiap orang di dalam kota. Takdir yang dihadapi banyak kota kecil dan besar di Asia. Dengan taktik seperti itu, tak mengejutkan bahwa Mongol seperti bola salju yang menggelinding menembus Asia, menciptakan kekaisaran terbesar di dunia. Kisah kekejaman Mongol menjalari Asia Tengah lebih cepat daripada kedatangan gerombolan prajuritnya. Dari Irak hingga Tiongkok, mereka yang berada di jalur ekspansi Mongol memilih tunduk daripada menghadapi kemurkaan Sang Khan. Sepertinya tak ada yang akan menghentikan Mongol bergerak menuju ke selatan, menuju Mesir, menghancurkan peradaban Islam di sana, dan menghapus Islam dari muka bumi secepat kebangkitannya 600 tahun lalu. Akan tetapi, ini tak terjadi. Kesultanan Mamluk mudah menahan laju Mongol di utara Palestina pada 1260 Masehi. Sultan Baibar memimpin pasukan Mamluk dalam pertempuran yang sudah ditetapkan. Di sana ia menggunakan taktik kavaleri ala Mongol dan membuat Mongol mengalami kekalahan pertama sejak mereka tiba di tanah Islam. Kemenangan ini sangat berarti bagi Mesir dan mungkin bagi Islam sendiri. Menyelamatkan mereka dari kekejaman Mongol, invasi lebih lanjut juga sia-sia, terutama sejak serangan Kang Mongol di Rusia. Barca masuk agama Islam dan bersekutu dengan Mamluk untuk melawan Hulagu. Akibat penghancuran abad ke-13, pertanyaan teologi serius bermunculan. Umat Islam masa itu kesulitan mendamaikan keyakinan mereka antara Islam sebagai agama sempurna dan kehancuran yang menimpanya. Tak ada khalifah lagi dalam institusi khusus yang diawali Abu Bakar setelah wafatnya Nabi. Para ahli teologi muslim bangkit memerangi pikiran tersebut dipimpin Ibnu Taimiyah. Jutaan jiwa muslim binasa di ujung pedang penyerbu dan yang paling buruk, Mongol merupakan penyembah berhala. Mereka bahkan bukan ahli kitab. Bagi Islam, menjalani takdir kekalahan di tangan Mongol seperti itu sangat problematik. Sebagian mulai bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan Islam? Para ahli teologi Muslim bangkit memerangi pikiran tersebut, dipimpin Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat tidak ada yang salah dalam Islam. Menurut dia, masalahnya umat Islam telah menyimpang dari amalan yang benar dan bencana Mongol ini datang akibat orang Muslim yang tersesat. Gagasan membantu menimbulkan harapan bagi banyak orang di dunia Islam, bahwa jika mengikuti ajaran Islam yang murni dan tak diubah, mereka bisa sekali lagi bangkit menjadi penguasa dunia. Peradaban Islam bahkan akan mengalami kelahiran kembali. Akan tetapi, tidak di tanah Islam antara Sungai Nil dan Oxus. Malahan kelahiran kembali dimulai di perbatasan barat laut dunia Islam, tempat masyarakat pejuang nomaden Turki bentrok dengan kekaisaran Bizantium yang mapan dan urban.